klien off air ataupun on air. Jadi kita selalu, apalagi pandemi kayak gini, kita nggak bisa bertemu secara langsung, betul. Tapi kita selalu keep in touch. Jadi kita selalu komunikasi by phone. Nah itu yang akhirnya orang-orang tetap aware sama saya, dan alhamdulillahnya juga orang-orang juga akhirnya mempercayakan lagi program-program acaranya. Iya, begitu. Baik. Nah, untuk Mas Akri sendiri, mungkin sekedar tambahan ya untuk sosok seperti Neng Ifni ini loh. Artinya artis-artis sekarang juga tidak sedikit yang mereka punya usaha di rumah. Kayak kemarin kayak Neng Julia Citra juga ya. Artinya banyak teman-teman yang juga sudah mulai dagang-dagang. Apakah itu salah satu cara juga untuk mampu bertahan di musim pandemi saat ini? Atau seperti apa dari? Kan kita harus lebih tahu peran serta kita ini apa nih? Apakah kita harus mensupport juga atau seperti apa ini? Artinya gini Mbak Ifni kan boleh figur berangkat dari hiburan. Artinya bagaimana bisa menciptakan hiburan ini yang lebih edukatif gitu ya. Karena kan banyak hiburan-hiburan tapi tidak edukatif gitu ya. Misalnya maaf ketika sudah main konten di YouTube tetapi kadang-kadang melanggar batas-batasan, yang artinya ya bolehlah berkonten berhiburan, tapi bagaimana bisa itu ya menjaga-jaga etika gitu. Karena ada kan sekarang dunia internet sudah tanpa batas, Mbak. Iya. Saya yakin hari ini ketika anak-anak belum sekolah, sudah sekolah tapi belum mulai aktif sekolah, anak-anak udah pegang handphone, YouTube, TikTok. Nah, artinya bagaimana hibur ini terutama entertainment ini bisa memberikan hibur tapi edukatif gitu ya. Saya lihat kalau Mbak Ifni di hiburan udah edukatif gitu, misalkan jadi host, tapi memang harus ada edukatifnya. Tadi bagaimana? Karena itu tadi akan mempengaruhi masyarakat dalam pola pikir, pola pikir, kemudian mempengaruhi masyarakat. Artinya kan seperti itu. Baik, kita akan coba menghubungi Bapak Saiful SH. Neng Ifni bisa ditambahkan nih, Neng Ifni, untuk peran serta Neng Ifni sendiri yang tadi Pak Akris tadi sudah menyampaikan dari dunia hiburan, dari public figure, mungkin bisa ditambahkan komentarnya. Oke, kalau dari saya sendiri untuk masalah pandemi ini, sebenarnya karena public figure sendiri itu kan bisa dibilang itu contoh dari menjadi contoh untuk para fansnya. Jadi sebagaimana gimana saya membawa pengaruh positif ke fans-fans saya, followers saya. Jadi saya selalu menerapkan protokol kesehatan. Semisal saya membuat Instastory, karena kadang-kadang walaupun kita membuat Instastory di dalam rumah, terus kita nggak pakai masker, orang-orang tidak akan berpikir bahwa itu di dalam rumah, benar nggak? Ya, betul sekali. Mereka selalu berpikir bahwa loh kok nggak pakai masker, padahal kita lagi di dalam rumah. Betul. Jadi sebisa mungkin aku selalu bilang bahwa ya kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Even kita ketemu dengan orang-orang terdekat kita, kita tetap kenal ataupun tidak kenal. Benar sekali. Sebentar Neng, kita putus dulu. Kali ini kita tersambung dengan Pak Saiful Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Saiful? Ya, Mbak Lita. Aduh, saya mohon maaf ini kepada Radio Muara dan seluruh penggemar Radio Muara dan kepada Indonesia Forum, Sinar Media Indonesia, dan kepada publik ya. Saya ini ada acara yang berbenturan sehingga jam ini saya belum selesai. Baik. Kesibukan yang luar biasa ya. Nah, kesibukan Pak Saiful sendiri apakah tetap mematuhi prokes? Waduh, sesuai dengan tema kita nih. Gimana Pak? Ya harus dong, harus itu. Ya. Kenapa? Karena itu manfaatnya buat kesehatan kita sendiri. Dengan kita sehat, maka artinya kita membantu mencerdaskan bangsa dan negara untuk itu sehat. Iya. Begitu, ya. Baik.
Pak Saiful, mungkin bisa ditambahkan pendapat Anda nih tentang tema kita kali ini, peran aktif media, public figure untuk mengajak masyarakat menerapkan prokes pasca vaksinasi COVID-19. Silakan Pak Saiful. Oke, baik. Yang pertama, media itu berfungsi sebagai pendidikan, memberikan wawasan tentang penyakit menular, tentang pandemi COVID-19, tentang protokol kesehatan, tentang vaksinasi, manfaat vaksinasi, dan lain-lain. Kenapa? Karena berdasarkan survei, masyarakat kita itu mengambil informasi itu dari media. Itu sekitar 79% masyarakat di seluruh Indonesia itu memanfaatkan media sebagai media pendidikan. Saya boleh menerangkan sampai selesai ya? Paling 5 menit ya? Boleh silakan. Oke. Fungsi yang kedua itu sebagai media informasi. Kenapa? Karena sekarang ini kan eranya digital. Jadi media online dan media-media yang lain termasuk live streaming seperti ini, seperti Radio Muara ini akan mudah dijangkau oleh seluruh rakyat di Indonesia. Betul. Bukan hanya di kota saja, tapi di pelosok-pelosok desa. Kan gitu. Jadi manfaatnya sangat penting sekali. Terus yang ketiga, peran media itu berfungsi mempengaruhi pola kehidupan dan bisa merubah daripada sendi-sendi kehidupan manusia. Contohnya begini, dikatakan di dalam media itu kan ada stiker, ada konten-konten yang mendidik, bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara menjaga jarak yang benar, bagaimana cara vaksinasi yang benar, dan lain sebagainya. Itu peran media itu bisa mempengaruhi daripada perilaku kehidupan manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Apalagi public figure seperti Neng Ifni. Neng Ifni ini bisa memberikan contoh kepada publik melalui media. Bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara menjaga jarak yang benar, dan lain-lain. Seperti itu. Terus yang terakhir, fungsi media itu sebagai media hiburan. Jangan salah, hiburan ini saat ini dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena orang itu imunnya itu bisa lemah, itu karena stres. Dengan adanya stres maka imunnya melemah. Betul. Dan kalau imunnya melemah, maka dia akan mudah terkontaminasi penyakit COVID ini atau corona ini. Nah, supaya tidak melemah, ya butuh hiburan supaya tidak stres, kan gitu. Akan tetapi hiburan-hiburan yang positif. Itu terus pesan saya buat kawan-kawan jurnalis dan media-media massa, media elektronik, media pemberitaan radio, cetak dan sebagainya. Yang pertama, hindari pemberitaan hoax. Karena ada kasus belum lama ini ya, itu di daerah Provinsi Sulawesi mana ya, itu ada satu desa itu sembunyi di hutan. Ini gara-gara berita hoax. Kenapa? Karena dia membaca, oh ternyata divaksin itu bisa menimbulkan kematian. Adanya ketakutan, adanya sembunyi di hutan. Nah, ini kan kasihan ya. Ini tidak baik untuk dikonsumsi oleh publik. Terus yang kedua, media harus mampu meredam stigma-stigma negatif dengan menyajikan informasi yang jelas sumbernya dan siapa yang berbicara, siapa yang menyajikan, redaksinya dari mana, dan media dituntut untuk ramah lingkungan dalam menyampaikan tentang pemberitaan daripada COVID-19 ini.
Dari rangkaian semua itu, yang jelas saat ini media peran aktifnya sebagai pengawasan terhadap perkembangan dan program vaksinasi serta protokol kesehatan, dan selalu mengingatkan kepada publik bahwa setelah divaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Terus yang kedua sebagai pendidikan dan penyuluhan. Ini siapapun boleh, mau artis, mau selebritis, mau tokoh masyarakat, tokoh agama, menyajikan dan menyampaikan informasi penyuluhan tentang protokol kesehatan dan vaksinasi kepada masyarakat luas melalui media. Itu dibutuhkan sekali peran aktif teman-teman, terutama teman-teman public figure ya, seperti Neng Ifni dan kawan-kawan artis yang lain. Itu sangat membantu program pemerintah dalam melaksanakan suksesnya program vaksinasi COVID-19 ini. Nah, pesan saya, kita bersama-sama pasti bisa keluar daripada pandemi COVID. Amin. Dengan mendukung program vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Setuju. Begitu. Merdeka. Mbak Lita. Oke. Terima kasih banyak Pak Saiful Esa waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih. Dan ditunggu kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sobat, masih ada saya Lita dan Neng Ifni dan ada narasumber kita dari SMI Perwakilan. Kita akan balik lagi selepas yang satu ini.